Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi kelas 5, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Yang akan kita pelajari kali ini adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini biasanya dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, berikut adalah contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, pada usaha pertanian, biasanya sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan, modal dan lahan terbatas. Ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan adalah usaha yang berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Juga masih banyak lagi contoh yang lainnya. Usaha industri kecil merupakan industri rumahan. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, berikutnya adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Berikutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT.
BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1, yaitu berbentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Berikutnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya kembali. Selanjutnya adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Berikutnya adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya adalah koperasi angkutan. Nah, yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Nah, demikian tadi materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.